Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Samson, sebuah nama yang menjadi asal-usul dari Lailatul Qadar. Suatu hari Rasulullah pernah bercerita mengenai seorang nabi dari kalangan Bani Israel setelah meninggalnya Nabi Musa. Kalau kalian yang sudah melihat video saya tentang asal-usul Paskah, kalian sudah tahu bahwa pada masanya Nabi Musa ada kalangan orang Yahudi yang diselamatkan oleh Nabi Musa. Namun setelah diselamatkan oleh Nabi Musa, orang-orang Yahudi yang taat ini kemudian ingkar lagi dan menjadi orang-orang yang tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membuat kezaliman, ingkar dan kufur. Di tengah kezaliman itu, Allah mengutus seorang nabi yang bernama Syam'un, atau di dalam bahasa Ibrani disebut Simson, dan dalam Alkitab disebutnya Samson. Nama lengkapnya adalah Syam'un Al-Ghazi. Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi maksudnya adalah Gaza, yaitu sebuah tempat yang ada di Palestina, karena beliau memang berasal dari Gaza, Palestina. Nabi Syam'un Al-Ghazi memiliki mukjizat, bisa melunakkan besi, tubuhnya itu gempal dan sangat kuat, dan bahkan beliau bisa merubuhkan istana. Untuk melawan kezaliman orang-orang Bani Israel, Nabi Syam'un itu hanya menggunakan sebuah senjata yang berasal dari tulang rahang unta. Tulang rahang unta itu dibentuk sedemikian rupa menyerupai pedang. Hanya senjata itulah yang beliau gunakan untuk memerangi Bani Israel yang ingkar. Hingga suatu hari, orang-orang Bani Israel itu merencanakan ingin membunuh Syam'un dengan memperdayakan istrinya sendiri yang bernama Delilah. Suatu malam, di malam yang pertama, Delilah itu sudah merencanakan untuk mengikat tubuhnya Syam'un. Namun di hari yang pertama, dia gagal karena Syam'un itu terlalu lama ibadah malamnya. Jadi saking lamanya, Delilah pun akhirnya ngantuk dan gak jadi mengikat Syam'un. Kemudian di hari yang kedua, Delilah pun berhasil mengikat tubuhnya Syam'un dengan tali. Setelah Syam'un bangun, dengan mudah Syam'un bisa melepaskan tali dari tubuhnya. Kemudian Syam'un berkata kepada istrinya, "Kenapa engkau mengikat aku, wahai istriku?" Delilah pun hanya mengatakan, "Saya hanya menguji kamu, seberapa kuat sih tubuh kamu?" Seperti itu. Di hari yang ketiga, Delilah kembali mengikat tubuh Syam'un yang sedang tertidur menggunakan rantai. Keesokan harinya, ketika Syam'un bangun, dia kembali terkejut dan dengan mudah bisa melepaskan rantai yang mengikat tubuhnya. Kemudian kembali bertanya, "Kenapa kamu mengikatku, wahai istriku?" Kemudian Delilah berkata, "Hanya untuk menguji kekuatanmu, wahai suamiku." Nah, sebenarnya di sini Syam'un sudah mulai kesel ya sama istrinya. Di malam yang keempat, kemudian istrinya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, sebenarnya apa rahasia yang membuat kamu begitu kuat seperti itu?" Kemudian Syam'un pun tergoda dan membeberkan rahasia besarnya. Dia berkata, "Wahai istriku, sebenarnya yang membuat aku sangat kuat adalah rambut panjangku ini." Memang Syam'un memiliki rambut yang sangat panjang, bahkan ketika beliau berdiri, rambutnya bisa menyentuh tanah. Kemudian Syam'un berkata, "Kelemahanku ada pada rambutku. Jika engkau mengikat aku dengan rambutku, maka aku tidak akan berkutik." Begitu kata Samson kepada Delilah. Karena Delilah sudah mengetahui kelemahan suaminya, di malam yang keempat itu juga Delilah pun kemudian mengikat tubuh suaminya menggunakan rambutnya sendiri sebanyak 4 helai. Setelah bangun, Samson terkejut dan karena dia terikat dengan rambutnya sendiri, maka dia pun menjadi lemah. Kemudian Samson bisa ditawan, ditangkap dan dipenjara kaum Bani Israel. Disitulah Samson kemudian disiksa, dibutakan matanya, dan dipertontonkan ke rakyat-rakyat Bani Israel yang sangat ingkar. Saat itulah kemudian datang Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Jibril berkata, "Wahai Samson, apa keinginanmu? Maka niscaya Allah akan mengabulkannya." Kemudian Samson ingin merubuhkan istana itu. Dengan doanya, Samson kemudian berhasil merubuhkan istana itu. Semua yang ada di dalamnya, termasuk istri yang mengkhianatinya, meninggal dunia semua. Setelah itu, Samson ingin menebus kesalahan dan dosanya dengan menumpah segala kezaliman. Jika siang, dia puasa, dan jika malam, dia sholat malam. Begitu terus selama 1000 bulan. Setelah Rasulullah selesai menceritakan kisahnya Samson, Rasulullah pun tersenyum. Kemudian sahabat berkata, "Kenapa engkau tersenyum, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah berkata,
Saya tersenyum karena nanti pada akhir zaman di padang mahsyar akan ada seorang nabi yang muncul dengan pedang di tangannya. Nabi itu seorang diri, tidak memiliki pengikut, namun akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu adalah Nabi Samson. Kemudian sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, seberapa banyak sih pahala yang bisa didapatkan oleh Samson?" Karena selama 1000 bulan beliau selalu puasa ketika siang dan selalu sholat malam ketika malam. Kemudian saat itulah datang surat Al-Qadar melalui malaikat Jibril yang mengatakan bahwa umat Islam itu diberikan hadiah oleh Allah, yaitu berupa Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar akan datang pada bulan Ramadan, tepatnya dirahasiakan, namun banyak ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan di hari yang ganjil, dimana ketika seorang hamba beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya akan dinilai setara dengan 1000 bulan dan doanya tentu akan menjadi sangat mustajab. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan kemuliaan dari Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.